Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah, hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu tidak judul lagunya tadi apa? Ya, betul sekali. Judul lagunya tadi adalah Ada Ampun Bapa Bagimu. Nah, kira-kira cerita kitab suci apa ya yang berhubungan dengan lagu tadi? Apa? Hayo teman-teman. Wah, betul sekali teman-teman. Cerita yang berhubungan dengan lagu tadi adalah cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, sebelum saya menceritakan cerita perumpamaan tentang anak yang hilang, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu Dewan Juri, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sri Canda Putri dari SD Pangudi Luhur Santo Timotius. Pada hari ini, saya akan menceritakan cerita perumpamaan tentang anak yang hilang yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Dahulu kala hiduplah seorang petani yang sangat kaya raya. Petani itu memiliki 2 anak yang bernama si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari, si bungsu meminta warisannya kepada ayahnya. Ayah, aku ingin warisanku sekarang juga dan aku akan pergi jauh. Anakku, aku akan memberikannya bagianmu. Lalu ia pun pergi jauh, menghabiskan uang, berfoya-foya, dan berpesta minum-minuman. Sampai akhirnya uang yang dimilikinya pun habis. Ia sangat kelaparan. Bahkan ia sampai makan makanan babi. Sungguh sedih hatinya teman-teman. Lalu ia teringat akan ayahnya. Ia pun bergegas pulang. Si bungsu sangat menyesali perbuatannya. Ayah, maafkan atas kesalahanku ini dan biarkanlah aku menjadi upahanmu. Masuklah ke dalam rumah anakku. Aku akan mengadakan pesta untukmu. Si sulung yang setelah bekerja dari ladang kembali ke rumahnya. Saat sampai di depan rumah, ia mendengar ada suara pesta di dalam rumahnya. Ia pun bertanya kepada pelayannya, "Apa yang sedang terjadi di dalam? Aku mendengar suara pesta." "Tuan, ayahmu sedang mengadakan pesta penyambutan untuk adikmu si bungsu. Pesta itu sangat meriah, Tuan." Si sulung yang mendengar itu pun sangat marah. Ia tidak mau masuk ke rumah. Namun ayahnya memanggilnya. "Anakku, ayah, aku telah bertahun-tahun bekerja keras.
menuruti semua permintaanmu. Tapi kenapa adikku si bungsu yang telah kembali dari berfoya-foya, kau mengadakan pesta untuknya? Kau tidak pernah mengadakan pesta untukku. Aku sangat bingung, Ayah. Anakku, semua milikku adalah milikmu. Patut kita bersyukur karena adikmu yang hilang telah kembali. Demikian ceritanya tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, sekarang saya mau bertanya, teman-teman pernah tidak melakukan kesalahan pada teman sendiri? Saya pernah loh teman-teman. Saya pernah meminjam buku kepada teman saya. Namun saya lupa mengembalikannya. Sampai akhirnya temanku pun marah karena ia tidak bisa belajar. Nah, sekarang kalau berbuat salah pada mama sampai mama marah, pernah nggak teman-teman? Saya pernah menjaga adik dengan tidak baik. Nah, sekarang kalau berbuat salah pada Tuhan, pernah tidak teman-teman? Saya pernah loh teman-teman. Saya pernah lupa berdoa sebelum tidur. Kira-kira Tuhan marah nggak ya teman-teman? Ternyata Tuhan tidak marah loh teman-teman. Saat saya bangun pagi, saya masih dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Wah, Tuhan sangat maha baik ya teman-teman. Nah, dari cerita perumpamaan tentang anak yang hilang, si bungsu itu adalah kita manusia. Dan Bapa yang sangat baik hati adalah Tuhan yang selalu mengampuni kesalahan dan dosa manusia. Teman-teman, kalau misalnya ada orang yang berbuat salah kepada kita, seharusnya kita maafkan ya, seperti Tuhan yang selalu mengampuni kesalahan dan dosa manusia. Demikian cerita dari saya. Terima kasih Bapak Ibu Deon Juri dan teman-teman. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.